Terima kasih atas lagu pujiannya. Silakan baca Menjadi Allah. Yahweh berkata kepadaku, engkau adalah putraku, pada hari ini aku telah memperanakan engkau. Berikut. Jika Anda ingin hidup dengan induk sapi, Anda harus menjadi keturunan induk sapi. Jika Anda ingin hidup dengan induk rusa, Anda harus menjadi keturunan rusa. Jika Anda ingin hidup dengan induk elang, Anda harus menjadi keturunan induk elang. Jika Anda ingin hidup dengan induk burung foniks, Anda harus menjadi keturunan burung foniks. Jika Anda ingin hidup dengan Allah, Anda harus menjadi anak Allah. Ya, saat ini aku pasti akan membuat kalian menjadi Allah-Allah. Silakan baca Allah firman pada mulanya. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berikut. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sebelum langit dan bumi diciptakan, sebelum segala sesuatu ada, firman sudah ada. Firman ini adalah Kristus dan Kristus diam bersama Allah. Ia sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Ia, Kristus, adalah Allah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang ada yang tidak diciptakannya. Ya, pada mulanya firman sudah ada. Tidak dikatakan pada mulanya Allah sudah ada, tetapi dikatakan firman sudah ada. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berikut. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, Allah firman, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ya, Allah firman ini bersama-sama dengan Allah dan menciptakan alam semesta sama seperti Allah. Oleh karena itu, Allah firman ini hidup, bergerak, dan maha kuasa yang menciptakan alam semesta, yang dapat menjadikan segala sesuatu ada dan menjadikan segala sesuatu tidak ada. Berikut. Firman Allah hidup dan penuh kuasa. Itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun dan dapat menembus pikiran dan bahkan keinginan di dalam hati kita, mengungkapkan semua niat hati. Allah firman mengetahui semua orang siapapun dan dimanapun mereka berada. Di hadapan Allah firman yang hidup, segala sesuatu seolah telanjang dan tersingkap. Tak ada satupun makhluk ciptaan yang dapat bersembunyi di depan mata Allah firman. Oleh karena itu, akan tiba saatnya ketika kita pasti mengakui segala sesuatu sepenuhnya dan seluruhnya di hadapan Allah firman tentang semua tindakan kita. Ya, karena Allah firman ini datang dalam rupa manusia. Dia adalah Kristus. Dan karena Allah firman ini datang sebagai sebuah kitab, ia telah menjadi Alkitab saat ini. Berikut, bagaimana menjadi Allah. Tak seorang pun di surga, bumi, atau alam semesta dapat melawan Allah firman ini. Karena Dia adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Tak ada yang berani menentangnya. Namun, mereka yang menerima Allah firman ini ke dalam hati mereka, Allah firman akan masuk ke dalam mereka dan selamanya diam bersama mereka. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, dikatakan bahwa Allah firman yang maha kuasa ini, yang menciptakan langit dan bumi, akan masuk ke dalam orang-orang yang menerimanya, akan makan bersama mereka, dan hidup selamanya bersama mereka sebagai satu tubuh. Berikut. Barang siapa yang menerima firman Allah adalah Tuhan Allah, dan kitab suci Allah firman tidak dapat dibatalkan. Ya, ini adalah formula untuk menjadi Allah. Barang siapa yang menerima Allah firman yang menciptakan langit dan bumi, barang siapa yang menerima Allah firman yang menciptakan seluruh alam semesta pada awalnya dan yang memerintah segala sesuatu dengan Bapa, barang siapa menerima Allah firman itu akan menjadi Allah. Berikut. Oleh karena itu, mereka yang menerima Allah firman juga telah menjadi Allah, yang berarti mereka tidak akan mati seperti Allah.
Selain itu, semua perkataan yang keluar dari mulut mereka yang telah menjadi satu dengan Allah firman tidak akan jatuh ke tanah, tetapi pasti akan dipenuhi. Karena mereka telah menjadi Allah, semua perkataan mereka dipenuhi. Ya, jika Anda menerima Allah firman, maka Anda menjadi Allah. Itulah sebabnya orang yang telah menerima Allah firman dan telah menjadi Allah, apapun yang mereka katakan pasti akan terjadi. Jadi, aku akan memberikan contoh orang-orang yang sungguh telah menjadi Allah-Allah. Musa menyerang bangsa Mesir yang besar itu seorang diri dengan fisiknya yang sudah tua. Ketika dia berkata, lalat muncullah. Sekerumunan gelap lalat pun muncul. Dan ketika dia berkata, katak muncullah. Seluruh istana Fir'aun sama sekali dipenuhi katak. Orang bahkan tidak bisa makan karena semua katak dan lalat. Dan ketika dia berkata, terjadilah kegelapan. Kegelapan pekat menyelubungi negeri itu di siang bolong. Jika Musa sebagai manusia berkata, lalat muncullah, maka apakah lalat akan muncul? Tak seekor lalat pun akan muncul. Apakah kalian percaya bahwa Musa menjadi Allah? Karena dia menjadi Allah, sehingga semua ciptaan menaatinya. Yosua, kalian tahu sangat baik bahwa dia menghentikan matahari. Jika Yosua berteriak, hei matahari, berhenti. Hei, berhenti bergerak. Jika dia berteriak seperti itu, apakah matahari akan berhenti? Tidak akan. Matahari yang 1,3 juta kali lebih besar daripada bumi bergerak lebih cepat daripada peluru. Apakah matahari akan berhenti bergerak hanya karena Yosua seorang manusia meneriakinya? Tapi karena Yosua menerima Allah firman pada awal dan menjadi Allah, matahari segera menaatinya. Apakah kalian percaya bahwa Yosua menjadi Allah? Sederhana saja. Selain itu, Yehezkiel. Telah sekian lama sejak banyak pasukan bertempur satu dengan yang lain. Jadi di sini terdapat tulang kaki. Di sana ada tulang lengan, dan di sana tengkorak tergeletak. Dan dalam kondisi seperti inilah, Yehezkiel berseru, tulang-tulang berkumpullah, dan klik-klik-klik, dalam sekejap semua tulang berkumpul. Hanya karena Yehezkiel, seorang manusia berkata, hei tulang, berkumpullah. Akankah semua tulang tua yang berserakan di antara gunung, ladang, dan sungai berkumpul bersama? Apakah kalian percaya bahwa Yehezkiel sungguh menjadi Allah? Aku percaya itu. Semua orang pergi ke pasar. Kenapa aku tidak bisa? Karena semua orang pergi ke pasar. Aku juga harus pergi. Bukankah begitu? Sangat mudah. Meski kalian sudah banyak belajar ini selama seminar agung, kalian akan mempelajarinya lagi. Berikut. Henokh, Musa, dan Elia yang semuanya naik ke surga menjadi satu dengan Allah firman. Itulah sebabnya mereka menjadi Allah-Allah yang tidak dapat mati dan naik ke surga. Ya, tak dapat dimungkiri bahwa Henokh, Musa, dan Elia naik ke surga. Karena mereka telah menjadi Allah-Allah, mereka harus pergi kepada Allah. Berikut. Selain itu, mereka yang menerima Allah firman lalu meninggal di bumi ini. Elisa, Yohanes Pembaptis, dan semua orang kudus sepanjang zaman. Karena mereka semua menjadi Allah, mereka tidak akan mati, tetapi akan dibangkitkan dan hidup selamanya dengan Allah firman di surga. Engkau tidak membiarkan orang kudusmu, mereka yang telah menjadi Allah-Allah, melihat kebinasaan. Mereka yang menerima Allah firman dan menjadi Allah ketika mereka masih hidup, meskipun mereka mati, mereka akan tiba-tiba bangkit. Itulah sebabnya orang-orang seperti Yohanes Pembaptis dan Elisa yang dipenggal atau meninggal karena penyakit akan tiba-tiba bangkit. Mereka juga pasti akan hidup bersama dengan Allah firman yang kekal. Jadi, engkau tidak membiarkan orang kudusmu, mereka yang telah menjadi Allah-Allah, melihat kebinasaan. Orang yang telah menjadi Allah sama sekali tidak dapat mengalami kebinasaan. Meski mereka mati, mereka akan bangkit kembali dan pergi kepada Allah. Mereka yang mengeksploitasi Alkitab. Dunia saat ini menggunakan Alkitab, Allah firman ini, untuk menyerang orang lain, untuk menyerang orang yang mereka benci. Inilah bagaimana semua orang di dunia menggunakan Alkitab. Selain itu, orang menggunakan Alkitab untuk menegaskan opini mereka, mengancam orang lain, dan mengumpulkan uang untuk diri mereka. Bukankah begitu? Tertulis bahwa orang-orang seperti itu akan menerima hukuman ilahi. Ini bukan buku, melainkan Allah. Terus dibaca.
Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat Alkitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan firman ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam Alkitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, banyak orang memisahkan, mencopot, dan memotong firman ini dengan cara apapun yang mereka inginkan, mengeksploitasinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi Allah firman ini adalah Allah yang tak dapat dimanipulasi oleh manusia. Ini bukan serangkaian huruf, melainkan Allah. Itulah sebabnya Allah ini tak bisa sembarangan dipisahkan, dicopot, atau dipotong. Berikut. Namun, kamu tidak akan pernah lagi berkata pesan Yahweh karena satu-satunya pesan yang kamu ucapkan adalah perkataanmu sendiri. Kamu telah mengubah firman Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Inilah yang dikatakan Yahweh. Karena kamu menyebutnya pesan dari Yahweh, meskipun aku mengatakan kepadamu untuk tidak menggunakan memanfaatkan secara palsu kata-kata itu, aku akan menangkap dan membuangmu dari hadapanku bersama dengan kota bumi ini yang kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Dan aku akan mempermalukanmu selamanya, rasa malumu tidak akan pernah terlupakan. Ya, dikatakan di sini bahwa Allah firman tidak boleh digunakan secara sembrono. Tapi jika persembahan uang yang dikumpulkan orang hanya sedikit, mereka menggunakan firman untuk dengan tegas berkata, Allah akan mengutukmu. Selain itu, jika orang tidak mendengarkan mereka, mereka berkata, taatilah Tuhan dengan takut dan gentar. Dengarkan kata-kata hamba Tuhan. Beginilah setiap orang memanfaatkan Allah firman untuk keuntungan mereka. Tertulis bahwa orang-orang seperti itu pasti akan dibunuh melalui hukuman ilahi. Allah firman ini bukanlah sesuatu yang dapat dipisahkan, dicopot, dan dimanfaatkan manusia untuk mencapai tujuannya sendiri. Karena semua orang beragama di dunia melakukan ini, tertulis bahwa bumi pun akan dibuang. Standar keselamatan. Carilah pengajaran, dekalog, dan firman kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar hidup kekal dan mereka akan mati. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, di sini disebutkan tentang standar keselamatan. Sama seperti ada 3 syarat hidup kekal, ada juga standar keselamatan yang harus dipenuhi. Standarnya adalah Anda harus menaati ajaran hukum dan firman kesaksian. Jika mereka tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, mereka tidak akan melihat terang fajar hidup kekal dan akan mati. Lantas, apa itu ajaran? Ajaran hukum adalah 10 perintah Allah, dekalog. Anda tentu saja harus menaati dekalog. Kemudian, apakah firman kesaksian itu? Firman kesaksian adalah roh nubuat. Dunia tidak tahu tentang ini. Hari-hari ini orang modern menafsirkan Alkitab dengan cara apapun yang mereka inginkan. Dan karena penafsiran seperti itulah, terdapat begitu banyak versi Alkitab. Tapi yang kumiliki di sini diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Inggris 110 tahun yang lalu. Seorang Inggris datang ke Seoul dan mendirikan Lembaga Alkitab Inggris. Dan atas permintaan rakyat Korea, Alkitab ini diterbitkan. Karena manusia belum mengutak-atiknya, Alkitab ini mendekati versi orisinalnya, bahasa asli. Jadi, tulisan Korea dalam buku ini bukan tulisan Korea tipikal modern, melainkan tulisan Korea kuno yang diciptakan oleh Raja Sejong Agung. Dan Anda harus mahir berbahasa Cina untuk bisa membacanya, karena dikemas dengan karakter Cina, tidak sembarang orang bisa membacanya. Dan di sini tertulis secara akurat, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Perkenankan aku menjelaskannya dengan sederhana. Ada 3 Alkitab di dunia ini. Dunia berpikir bahwa hanya Alkitab ini yang ada dan mereka terus membawa keliling dan memperdebatkannya. Tetapi Henokh, Nuh, Abraham, dan Elia bahkan tidak pernah melihat Alkitab ini. Justru mereka hidup lebih kudus daripada kita, lalu naik ke surga. Jadi, karena Alkitab ini belum ada, bagaimana mereka bisa naik ke surga? Mereka mampu membaca Alkitab pertama. Apa Alkitab pertama? Itulah tulisan tangan Allah sendiri pada semua ciptaan di seluruh alam semesta. Seperti tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 20.
Sebab sifat-sifatnya Allah yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sejak awal penciptaan, tak ada yang pernah melihat Allah. Tapi dikatakan bahwa kita pasti akan bertemu dengan Allah di tengah ciptaan. Sayangnya, umat manusia menjadi tak mampu membaca Alkitab pertama tulisan Allah sendiri. Mereka menjadi makin buta, tuli, dan merosot. Karena merasa frustasi dan kasihan, Allah menulisnya dengan kata-kata, meminta kita untuk membaca dan belajar darinya. Inilah Alkitab kedua yang Dia berikan kepada kita. Inilah yang diperintahkan kepada Musa untuk ditulis 3.600 tahun silam dan ditulis oleh para nabi hingga menjadi 66 kitab yang ada saat ini. Tapi orang bahkan tidak dapat memahami ini, dan semua orang sibuk mengambil keuntungan darinya. Jadi, roh nubuat diberikan sebagai reinterpretasi dari Alkitab. Itulah Alkitab ketiga. Tidak ada yang tahu bahwa ada 3 Alkitab di dunia ini. Orang hanya membawa keliling buku ini dan terus memperdebatkannya. Alkitab ini telah dirusak oleh iblis dan manusia, dan saat ini tidak dapat dipahami. Jika penulisnya tidak datang dan menafsirkannya untuk kita, mustahil untuk memahaminya. Lalu bagaimana Alkitab ketiga muncul? Terus dibaca. Sekitar 180 tahun silam pada 1844, Roh Kudus Allah turun ke atas seorang gadis berusia 17 tahun bernama Blackham White yang menghadiri sebuah gereja Metodis Protestan di Amerika. Dia diberitahu gereja Allah harus menaati 10 perintah Allah, dan orang-orang kudus akan dapat naik ke surga dan pergi kepada Allah hanya jika mereka hidup seperti Yesus. Lebih dari 50.000 halaman firman-Nya diberikan kepadanya, dan pelajaran tersebut adalah Alkitab ketiga, Kitab Roh Nubuat. Ya, karena kita masih tidak mampu memahami Alkitab, maka roh nubuat Alkitab ketiga ini diberikan lagi kepada kita. Dan itu diterima oleh seorang gadis Protestan berusia 17 tahun yang menghadiri gereja Metodis di Amerika. Nama aslinya Ellen Gould Harmon. Tapi setelah menikah, dia mengambil nama belakang suaminya dan menjadi Ellen G. White. Karena keterbatasan waktu, kita tidak menyelidikinya lebih jauh. Roh Kudus turun ke atas Nyonya White dan berkata, gereja Allah harus menaati 10 perintah Allah. Gadis ini telah memelihara hari Minggu sebagai Sabat. Namun, orang-orang kudus akan dapat naik ke surga dan pergi kepada Allah hanya jika mereka hidup seperti Yesus. Ia menerima Alkitab ketiga yang baru ini. Jadi, di dalam buku ini tertera semua ajaran tentang diet orang-orang yang akan naik ke surga. Apa yang harus dimakan, bagaimana tidur. Semuanya adalah ajaran tentang bagaimana hidup sebagai orang kudus. Selanjutnya, Anda harus hidup seperti Yesus, menjadi Yesus kecil. Dan di dalam 50.000 halaman ini terdapat ajaran tentang kasih Allah Bapa. Dunia saat ini menganggap Allah Bapa sebagai oknum menakutkan, yang menatap orang dengan mata menyala untuk menghakimi dan membunuh mereka, dan sebagai Allah yang berniat membakar manusia sampai mati dalam api belerang. Namun, dalam buku-buku, roh nubuat itu tertulis secara mendetail bahwa Allah Bapa mengasihi kita dengan kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus. Jadi bukankah Anda menyukai Allah? Bukankah Anda telah menjadi satu dengan Dia? Bukankah Anda sudah berteman dengannya? Anda telah memasuki hubungan akrab ayah anak dengannya. Ini adalah terang yang muncul dari roh nubuat. Jika bukan karena Alkitab ketiga, kalian akan gemetar ketakutan dengan Allah dan akan mati dengan hanya memanggil Yesus. Selain itu, umat manusia adalah satu garis keturunan, satu keluarga, tanpa memandang ras dan denominasi. Ini adalah 50.000 halaman firman berharga yang diberikan kepada Anda, sehingga Anda pasti akan naik ke surga. Oleh karena itu, hidup menurut firman, hukum, dan kesaksian, yang merupakan firman, dekalog, dan roh nubuat, adalah standar keselamatan. Bisa dimengerti? Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa pada hari-hari terakhir bumi, keadaannya akan seperti pada zaman Nuh. Saat itu, 5 atau 6 miliar orang mati, dan hanya 8 orang yang selamat. Itu akan seperti pada zaman Nuh. Semua orang akan mati, dan hanya akan ada sedikit orang yang mencapai standar keselamatan. Ada sejumlah besar orang berkumpul di sini. Aku telah mencapai kesuksesan besar. Jadi, tak ada Alkitab yang lebih agung daripada ini. Segalanya berakhir dengan Alkitab ketiga ini. Itu awalnya diberikan kepada gereja Masehi Advent hari ke-7. Namun, gereja Advent menjadi korup
dan membuang semuanya berkata bahwa mereka tidak membutuhkannya. Mereka bahkan mengucilkan Ellen G. White ke Australia. Dan karena mereka mengikuti iblis, kalian akhirnya mendapatkan hadiah. Selamat. Alkitab bukan buku yang harus dikaji, terus dibaca. Alkitab bukanlah buku biasa, melainkan Allah firman pada mulanya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita sebagai Kristus anak tunggal Bapa. Demikian juga firman itu datang kepadaku sebagai sebuah kitab. Itulah Alkitab. Ya, jangan sekali-kali melihatnya sebagai buku. Bisa dimengerti? Berikut. Oleh karena itu, Alkitab bukanlah buku untuk dikaji. Itu adalah Allah firman pada awal yang orang harus belajar darinya. Ya, Alkitab itu sesuatu yang tidak pernah boleh dikaji. Saat ini bukankah semua orang berkata bahwa mereka mengkaji Alkitab? Orang-orang, termasuk para pendeta, menyelidiki Alkitab di sekolah-sekolah teologi. Tapi Anda tidak boleh melakukan itu. Siapakah yang dapat menyelidiki Allah? Berikut. Betapa lancangnya manusia dewasa ini yang mengaku menyelidiki Alkitab secara meluas. Alkitab bukanlah objek riset, seolah-olah itu tanaman atau serangga. Alkitab bukanlah objek riset seolah-olah itu adalah tanaman atau serangga. Bagaimana Allah bisa diselidiki? Berikut. Alkitab adalah Allah agung yang menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Jadi siapa yang berani menyelidiki dia? Orang-orang seperti itu semuanya akan binasa karena penghujatan mereka. Sama seperti pada zaman Nuh, semua mereka akan binasa tanpa benih yang tersisa, yakni semua yang menyelidiki Alkitab. Lantas bagaimana Anda mempelajari Alkitab? Cara mempelajari Alkitab. Mereka yang sungguh-sungguh ingin belajar Alkitab tidak boleh membuka halamannya secara sembrono. Pertama, dengan Alkitab di hadapan mereka, mereka harus berlutut dan tulus berdoa seperti Samuel. Ya Tuhan, tolong bicaralah. Saya akan menaati dan hanya setelah menyiapkan hati secara kudus, barulah mereka membuka Alkitab, menerima ajarannya, dan menaatinya secara mutlak. Begitulah aku selalu belajar Alkitab dan mengajari dunia tentang apa yang kupelajari. Ya, karena Alkitab ini adalah Allah agung yang menciptakan alam semesta. Tidak boleh dibuka sembarangan. Siapapun yang memiliki hati yang sungguh-sungguh ingin belajar dari Alkitab ini harus meletakkannya di depan mereka, berlutut di depannya, dan berdoa seperti Samuel. Ya Tuhan, tolong bicaralah, saya akan menaati. Hanya ketika hati Anda telah dipersiapkan secara kudus seperti ini, barulah Anda membukanya. Anda tidak boleh membukanya dengan sembrono. Dengan demikian, maka Alkitab, Allah firman, akan secara pribadi mengajari Anda. Begitulah aku belajar Alkitab, dan aku telah mengajari dunia apa yang kupelajari. Berikut. Aku adalah orang yang bahkan tidak pernah memasuki pintu belakang sekolah teologi. Aku orang yang tak tahu apa-apa, yang bahkan tak pernah bersekolah di dunia. Namun, teman-temanku yang lulusan dari berbagai universitas terkenal dan berposisi terkemuka di masyarakat Korea, berkata bahwa aku terpelajar. Aku disanjung seperti itu karena aku belajar dari Allah firman yang menciptakan langit dan bumi dan memiliki hikmah dan pengetahuan yang tak terbatas. Ya, seperti yang kalian ketahui dengan baik, aku bahkan belum pernah melihat jalan masuk dari belakang sekolah teologi. Dan aku bahkan tidak bersekolah di dunia ini. Aku sungguh tak tahu apa-apa. Tapi teman-temanku yang lulusan universitas terkemuka berkata bahwa aku terpelajar. Kenapa? Karena aku belajar dari Allah firman yang menciptakan alam semesta. Itulah sebabnya mereka harus mengatakan itu. Berikut. Pada 1970-an, ketika aku berusia 30-an, sambil membesarkan ketiga anakku di lembah terpencil Gunung Jiri dan bertani, setiap subuh aku menerima les privat selama 3-5 jam sehari. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Allah Roh Kudus penolong menjadi guru pribadiku dan menjadikanku putra seperti sekarang ini. Ya, di dalam Alkitab, Yesus dengan jelas mengatakan, penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengajarkan semua rahasia dan wahyu surga dan bumi. Inilah kitab suci yang kuterima. Saat membesarkan ketiga anakku di lembah terpencil Gunung Jiri, setiap subuh aku menerima les privat selama 3-5 jam sehari. Itulah sebabnya aku bisa dengan yakin mengajari dunia apa yang telah kupelajari. Berikut.
Jika Anda menelusuri sejarah umat manusia, sejarah bumi, di antara orang-orang yang secara mulia memenuhi pemeliharaan kudus Allah di setiap zaman, pernahkah ada orang yang memenuhi pemeliharaan Allah dengan belajar dari sekolah teologi manusia atau guru manusia? Coba telusuri. Ya, sepanjang ribuan tahun sejarah, di antara orang-orang yang memenuhi pemeliharaan agung dan mulia Allah, di antara orang-orang yang mengubah dunia, mereka lulusan sekolah teologi mana? Terus dibaca. Henok lulusan sekolah teologi mana? Nuh lulusan sekolah teologi mana? Elia lulusan sekolah teologi mana? Yohanes Pembaptis lulusan sekolah teologi mana? Yesus lulusan sekolah teologi mana? Sebelum keluar untuk menyelamatkan dunia, semua mereka menerima bimbingan pribadi dari Allah di pedesaan dan pegunungan. Ya, adakah di antara mereka yang lulusan sekolah teologi? Para abdi Allah yang memenuhi pemeliharaan mulia Allah bukan tamatan sekolah teologi atau sekolah duniawi. Allah penolong, Allahmu, akan datang kepadamu dan mengajarimu segala sesuatu. Mereka belajar segalanya dari Allah firman, lalu memenuhi pemeliharaan agung Allah. Bukankah begitu? Hari-hari ini orang mengatakan bahwa Anda tidak dapat menjadi pendeta kecuali Anda lulusan sekolah teologi. Tetapi Allah tidak pernah menggunakan seseorang yang lulusan sekolah teologi. Berikut. Di hari-hari terakhir bumi ini, ketika populasinya memuncak, di mana dosa paling merajalela di hari-hari terakhir bumi ini, bagaimana mungkin Allah tidak mengutus seorang juru selamat sekali lagi? Bagaimana mungkin Allah yang mengutus seorang abdi Allah di setiap zaman untuk menyelamatkan dunia, tidak mengutus sang putra yang telah ia persiapkan? Di akhir zaman bumi ini, di era ketika populasi memuncak dan dosa paling merajalela, ia pasti akan mengutusnya, bukan? Terus dibaca. Sebab Tuhan, Yahweh, tidak akan melakukan apapun, kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Ketika Allah melakukan pemeliharaannya, Ia selalu terlebih dahulu mengumumkannya melalui nabinya. Aku akan melakukan pekerjaan ini. Aku akan menghakimi. Aku akan menyelamatkan. Setelah itu, Ia melakukannya. Ia tidak melakukan sesuatu dengan ragu-ragu atau diam-diam. Ia menyatakannya untuk diketahui oleh seluruh alam semesta. Itulah sebabnya dikatakan, sebab Tuhan Yahweh tidak akan melakukan apapun kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya, para nabi. Berikut. Tepat sebelum penghakiman terakhir di bumi, Allah pasti akan mengutus sang putra yang telah Dia persiapkan sendiri untuk melaksanakan penyelamatan. Hanya dengan begitu, Dia mengakhiri segalanya. Apakah kalian percaya itu akan terjadi seperti ini? Sebelum mengakhirinya, Allah pasti akan melimpahkan rahmat terakhirnya. Berikut. Ada tertulis bahwa hanya ada satu Allah, satu Tuhan, dan satu iman. Lalu mengapa begitu banyak denominasi telah muncul di dunia? Itu karena manusia mengesampingkan Allah, duduk dan sambil mengaku mempelajari Alkitab di antara mereka, menciptakan doktrin. Itulah sebabnya terdapat begitu banyak denominasi. Jika kita telah belajar Alkitab langsung dari Allah, seperti para pendahulu iman dan Yesus, maka seluruh dunia hanya akan memiliki satu denominasi. Dengan begitu, tidak akan ada denominasi yang saling bertikai. Seluruh dunia akan menjadi satu persaudaraan dan satu keluarga bahagia. Ya, jika ada satu Allah, satu Yesus, dan satu iman, lantas bagaimana dengan denominasi? Seharusnya hanya ada satu denominasi. Lalu mengapa ada begitu banyak denominasi yang saling menggigit dan mencabik? Inilah akibat dari manusia yang tidak kompeten, yang mengaku mempelajari Alkitab dan menciptakan doktrin. Allah tidak pernah memberikan doktrin seperti itu. Itulah sebabnya terdapat begitu banyak denominasi yang saling menggigit, mencabik, dan bertikai. Lalu bagaimana kehidupan kita saat ini? Terus dibaca. Di sini kita memiliki saudara-saudari yang berkumpul dari 10 negara. Amerika, Jepang, Korea, Brasil, Filipina, Rusia, Uzbekistan, Taiwan, Denmark, dan Cina yang telah menjadi satu keluarga dan hidup bahagia bersama sebagai saudara-saudari, om, dan tante. Di mana ada rintangan bahasa, kita tersenyum pada satu dengan yang lain, kita saling melayani dan mengasihi sebagai saudara-saudari kandung. Ini adalah gereja sejati yang didirikan oleh Allah. Saudara-saudari dari 10 negara telah berkumpul di sini. Tetapi tidak ada pertengkaran. Kita semua kakak dan adik, om dan tante, bukan? Ini adalah gereja sejati Allah.
10 negara telah berkumpul di sini, dan di mana ada kendala bahasa, kita tersenyum hangat pada satu dengan yang lain. Mengekspresikan kasih kita melalui tatapan mata. Kita menyatakan kasih dengan saling melayani dan menolong, sehingga tak ada pertengkaran. Dan tak perlu ada penerjemah. Kita dapat mengetahui perasaan satu sama lain hanya dengan saling menatap. Tapi di dunia, sesama warga saling bertikai dengan sengit. Apakah kalian percaya bahwa hidup bahagia seperti ini sungguh merupakan gereja sejati? Terus dibaca. Namun, media Korea menyiarkan bahwa Dolnara yang hidup bahagia sebagai satu keluarga mengurung dan memaksa orang bekerja, menahan orang dengan menyita paspor mereka. Mereka menyiksa anak-anak dengan kerja paksa dan melarang mereka mengenyam pendidikan. Tidak hanya itu, mereka membunuh 5 anak-anak kecil dan mempersembahkan sebagai korban persembahan. Bagaimana mungkin orang bermartabat membuat tuduhan seperti itu? Bagaimanapun kita menghibur keluarga yang berduka, sulit mengatasi kesedihan mereka, tapi teganya mereka berkata seperti itu. Kalau memang mereka itu manusia, maka mereka harus hidup sebagai manusia. Ya. Hari-hari ini semua perusahaan penyiaran bergembar-gembor bahwa kita mengurung orang, menyita paspor mereka, dan memaksa mereka bekerja. Bahwa kita tidak mendidik anak-anak kita. Yang kita lakukan hanyalah memukuli mereka dan memaksa mereka bekerja. Bahkan membunuh 5 orang anak kecil dan mempersembahkan sebagai korban. Mungkinkah manusia bermartabat berkata seperti itu? Itulah sebabnya perusahaan penyiaran sekarang ini akan dimusnahkan sama sekali. Kalau mereka manusia, maka mereka harus hidup sebagai manusia. Para penyiar itu bukan manusia. Jadi, saat kita menanyai produsernya, kenapa kau tayangkan kebohongan konyol seperti itu? Mereka menjawab, karena informan yang melarikan diri dari sana melaporkan itu kepada kami. Jika itu masalahnya, maka seharusnya mereka datang sendiri ke sini dan memeriksanya. Sahkah hanya mendengarkan sepihak lalu menyiarkannya tanpa verifikasi? Seharusnya mereka sendiri datang ke sini dan tinggal beberapa hari atau bahkan sebulan dan memeriksa sendiri. Lalu, siapa saja yang mengeklaim telah melarikan diri? Terus dibaca. Mereka melakukan hal-hal yang tak pantas sebagai warga kudus Dolnara, dan tanpa rasa malu, keluar atas inisiatif sendiri. Alih-alih harus kabur dari sini, Dolnara yang membayar penuh tiket pesawat dan seluruh biaya perjalanan mereka. Ada yang bahkan tidak menyumbang banyak. Tapi beraninya mereka berkata, beli tiket pesawat untuk saya dan keluarga saya. Biarpun begitu, tetap saja kita membayar tiket pesawat dan biaya lainnya. Dan khususnya untuk orang-orang dalam keadaan sulit, mereka diberi beberapa ribu dolar sebelum diantar pergi. Tapi kemudian mereka berbohong bahwa mereka kabur dari sini. Memangnya ini penjara, jadi mereka harus kabur dari sini. Apa yang dikatakan di sini tentang orang-orang yang mengklaim telah melarikan diri? Mereka itu orang-orang yang melakukan hal-hal yang tak pantas sebagai warga kudus Dolnara. Dan karena tak tahu malu, keluar atas inisiatif sendiri. Ya atau tidak? Tak ada yang mengusir mereka. Mereka keluar atas inisiatif sendiri karena tak tahu malu. Dan yang lain terus berperilaku buruk biarpun ditegur. Jadi tak ada pilihan lain selain dikeluarkan. Jadi mereka itulah yang keluar dan memberitahu produser kebohongan yang tak senonoh. Berikut. Menyaksikan mereka duduk diwawancarai oleh reporter, bagaimanapun suara mereka disamarkan. Mudah mengenali mereka. Mengapa? Karena kita pernah tinggal bersama. Namun, tanpa bahkan mengonfirmasi rumor mereka tak berdasar, produser menyiarkannya ke dunia. Mereka duduk di depan sutradara dan berkata dengan suara yang disamarkan, "Oh, itu tempat mengerikan." Tapi kita semua bisa tahu siapa orangnya. Semua mereka melakukan kejahatan di sini. Karena semua orang ada di sini, angkat tangan jika Anda pernah melihat satu di antara mereka yang pergi ditahan secara paksa, atau pernah melihat kita mengunci gerbang utama dan mengurung mereka. Kita tidak pernah menahan orang yang ingin pergi. Ratusan orang telah datang dan pergi. Bahkan hari ini, jika Anda ingin pergi, Anda bisa pergi kapan saja. Dan kalau Anda ingin kembali, Anda bisa datang. Bukankah begitu? Tolong baca Dolnara penuh kebebasan dan kebahagiaan. Kita pernah menerima tamu terhormat yang berkunjung dan menginap di sini. Direktur perusahaan media berita terkemuka di Korea bersama istri meluangkan waktu tinggal bersama kita selama 10 hari lebih. Mereka menghadiri konser kita yang menyenangkan di lapangan terbuka, menyanyikan lagu dan bersenang-senang di sini. Mereka terus menerbitkan artikel tentang betapa indahnya Dolnara. Ini bukan tempat tertutup. Siapapun bisa berkunjung untuk istirahat atau rekreasi. Kita tentu tidak melarang orang luar untuk berkunjung. Apa yang dikatakan tadi? Direktur sebuah perusahaan media berita terkemuka di Korea bersama istri datang ke sini.
Dan bukankah mereka bernyanyi bersama kita saat kita bernyanyi dengan riang dalam konser di lapangan terbuka? Dan setelah pulang ke Korea, mereka terus menulis artikel tentang bagaimana Dolnara adalah negara yang indah. Di tengah kesibukannya, ia meluangkan lebih dari 10 hari bersama kita karena ia menyukai kita. Berikut. Selain itu, Direktur Asosiasi Jurnalis Korea selama 20 hari mengunjungi berbagai cabang Dolnara di Korea dan bahkan cabang di Brasil. Dan selama di sini, dia mandi dan berenang bersama kita di sungai. Setelah kembali ke Korea, dia terus menulis artikel tentang Dolnara di media nasional dan internasional. Bukankah para wartawan itu jeli? Mereka sangat jeli. Tapi Direktur Asosiasi Jurnalis meluangkan 20 hari mengunjungi semua cabang kita di Korea. Dan dia juga datang jauh-jauh ke surga baru di sini, di Brasil, dan bahkan berenang bersamaku. Dan sekembalinya ke Korea, ia terus menulis artikel tentang betapa bagusnya tempat ini. Mereka harus datang dan melihat sendiri. Tapi bajingan-bajingan ini, tanpa pembuktian fakta, mengatakan hal-hal yang tak terperikan tentang kita. Jadi, tertulis bahwa Allah surgawi pasti akan menghakimi mereka yang memutarbalikkan kebenaran menjadi kepalsuan. Terus dibaca. Siapapun dari media yang ingin menjernihkan pikiran dari aktivitas menulis, dipersilakan datang ke sini untuk beristirahat. Itulah tipe tempat ini. Artinya, setiap wartawan yang lelah dan perlu istirahat dari aktivitas menulis, dipersilakan datang ke sini dan beristirahat. Kita bahkan menyediakan seluruh akomodasi sehingga mereka dapat beristirahat dengan nyaman. Berikut. Namun, mereka berkata bahwa tempat ini menahan orang dan memaksa mereka bekerja. Keanehan ini membingungkan kita. Lihatlah wajah orang-orang yang berkumpul di sini. Apakah ini wajah orang-orang yang menjadi sasaran kerja paksa? Padahal, orang-orang yang berkumpul di sini menari setiap kali ada kesempatan. Bisakah orang-orang yang dikurung dan bekerja paksa melakukan itu? Mengherankan sekali. Berikut. Dosa menggambarkan secara palsu Allah yang benar sebagai iblis jahat sehingga mencegah banyak orang datang kepadanya. Mengakibatkan kematian mereka adalah dosa pembunuhan terbesar dari dosa lainnya. Oleh karena itu, Allah yang benar akan muncul sendiri dan dengan hukuman ilahi, ia pasti akan membunuh para pembunuh ini. Sekarang waktunya telah tiba. Adalah dosa yang tak terampuni dengan menyebarkan Allah yang benar sebagai iblis penipu, sehingga ketika banyak jiwa yang harus datang kepada Allah yang benar untuk menerima keselamatan tidak dapat melakukannya karena salah informasi. Sebaliknya, mereka semua tersesat, mengembara di luar, dan akhirnya mati. Apakah kalian tahu betapa kejamnya kejahatan ini? Inilah dosa yang membunuh miliaran orang. Tidak mungkin untuk menerima pengampunan atas dosa ini. Mereka pasti harus dimusnahkan. Bagaimanapun Anda melihatnya, tindakan mereka sekarang pantas dihukum mati. Betapa mereka telah menginjak-injak putra dan putri kandung, para pangeran dan putri yang dilahirkan oleh Allah, Maharaja alam semesta. Betapa mereka begitu memalukan menginjak-injak para mempelai wanita, permaisuri Yahweh semesta alam. Mereka juga mengusir sang putra yang setara dengan Allah Bapa. Melalui tuduhan palsu, mereka membunuh sang putra yang datang ke dunia. Dan melalui propaganda palsu yang mencegah umat manusia datang kepada Allah, mereka membunuh semua orang. Ini adalah dosa terbesar yang belum pernah ada sejak awal penciptaan. Mereka pasti harus dimusnahkan. Berikut. Dengan matamu, kamu akan melihat dengan jelas pembalasan orang-orang yang hanya melakukan kejahatan. Kalian akan dengan jelas melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seperti tertulis, kalian akan dengan jelas melihat mereka mati oleh hukuman ilahi. Aku menganggap festival kemarin sebagai yang terakhir. Penghakiman baru akan dimulai. Berikut. Tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Mereka pasti tidak akan luput. Kepada orang tua kandung surgawi kita yang membuat Dolnara melampaui semua negara, denominasi, dan ras, untuk hidup bahagia sebagai saudara-saudari kandung dan satu keluarga surgawi, kita panjatkan syukur, sembah, dan kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Bangsa yang bahagia ini adalah surga. Orang-orang asing yang bahkan tidak bisa saling berkomunikasi, saling mengasihi dengan begitu hangat.
Apakah ini kasih manusia duniawi? Inilah kasih yang dianugerahkan Allah surgawi. Kesimpulan, apa yang dikatakan orang-orang yang tak manusiawi itu? Sok-son Myung-ho dari Dolnara mengaku sebagai Allah. Bukankah begitu? Ia mengklaim sebagai Allah. Aku mengklaim sebagai Allah karena aku adalah Allah. Adalah salah dan pantas diejek bagi seseorang yang bukan Allah untuk mengatakan bahwa dia adalah Allah. Namun, jika Allah datang dan berkata, "Aku adalah Allah," apa salahnya? Apa salahnya seorang manusia mengatakan, "Saya adalah manusia"? Haruskah seorang manusia mengatakan, "Saya babi"? Saya babi. Itu tidak masuk akal. Itulah sebabnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan babi-babi pemakan kotoran. Jadi, sudahkah kalian menjadi Allah-Allah saat ini? Setelah menerima Allah firman pada mulanya, Musa menjadi Allah, Yosua menjadi Allah, Yeskel menjadi Allah, Yohanes Pembaptis menjadi Allah, dan aku juga menjadi Allah. Apakah kalian semua telah menjadi Allah-Allah? Selamat. Tolong baca Mazmur pasal 2 ayat 7. Yahweh berkata kepadaku, "Engkau adalah putraku, pada hari ini aku telah memperanakan engkau." Ya, Yahweh Allah datang dan berkata, "Engkau adalah putraku. Babiku, engkau adalah putraku, keturunanku. Hari ini aku telah melahirkanmu." Itulah sebabnya kita adalah Allah-Allah. Jadi jika seekor sapi beranak sapi, apakah anak sapi itu babi? Jika sapi beranak sapi, maka itu tetap sapi. Jika manusia melahirkan manusia, maka dia adalah manusia. Dan Allah berkata bahwa dia telah melahirkan Anda. Jadi kalau Anda bukan Allah, maka siapakah Anda? Selamat, telah menjadi Allah. Saat ini kalian semua telah dilahirkan sebagai Allah-Allah. Siapa yang melahirkanmu sebagai Allah? Aku yang melahirkan. Itulah sebabnya aku adalah bunda kandung. Pernahkah aku meminta kalian memanggilku bunda kandung? Kalian yang menyadari bahwa akulah yang melahirkanmu. Itulah sebabnya kalian memanggilku bunda kandung. Kita sudah jodoh di surga. Aku benar-benar bersyukur kepada Allah, orang tua kandung, ayah dan bunda kandung kita, yang telah menganugerahkan kita terang dan rahmat yang luar biasa besar. Allah-Allah, mari kita bangun dan menari. Mari kita menari tarian gembira Allah-Allah. Lagu 442. 충동시 동시 아하
사랑하는 아빠, 오늘 80성수 성탄절을 맞이하여 이렇게 영광스러운 하나님이 되는 대은총의 축복을 허락하신 아빠 너무너무나 감사드립니다. 아빠 80평생의 우리 엄마의 생애는 이 귀신이 절대 율법을 지킬 수 없다고 그렇게 기만하고 속여왔던 것을 다 부수시고 생애 한 걸음 한 걸음마다 율법을 완벽하게 지켜내시면서 흠도 점도 없는 생애로 완전한 승리를 하셨습니다. 아빠, 이러한 승리하신 생애로 우리는 새 생명을 얻게 되었고 우주는 부활하게 되었습니다. 우주는 영원히 숨을 쉬면서 율법을 수호하고 지키면서 살게 되었습니다. 너무너무나 감사드립니다. 오늘 또한 너희는 하나님이 되어라고 아빠, 우리를 완전한 하나님의 차원으로 완전하게 이끌어 주셔서 감사드립니다. 소가 소를 낳고 말이 말을 낳고 새가 새를 낳지 하나님이 낳으면 하나님이지. 아빠, 이 귀신이 떠드는 소리 다 짓뭉개 버리시고 완벽한 복수를 하게 해주심을 너무너무나 감사드립니다. 아빠, 감히 하나님을 대적하고 하나님을 해코지 하려고 했던 이 못된 귀신과 귀신의 시종자 그 사주를 받은 것들 우리 하나님 영광스럽게 이제는 높여주셔서 통쾌한 역사가 이제부터 시작될 수 있도록 아빠 인도하여 주시옵소서. 인성의 사역은 다 끝났다고 이제부터 신성의 사역을 시작한 것을 저것들은 눈치도 못 챈다고 말씀해 주신 것처럼 이제부터 우리 하나님의 프로그램대로 대영광 받으실 수 있도록 하여 주옵시고 신나는 역사가 시작될 수 있도록 아빠 인도하여 주시옵소서. 아빠, 얼마나 이 시간에 대축복의 말씀을 주셨습니까? 하나님 되는 방법을 알려주시고 구원의 표준을 알려주시고 성경 배우는 법을 알려주시고 돌나라가 얼마나 자유의 행복 넘치는 그런 나라인 것을 이 시간 알려주시면서 이 못된 것들 가짜뉴스를 퍼뜨려서 이렇게 행복하고 자유로운 이런 곳을 어떻게든지 해하려고 해파하려고 달려들었던 이것들 반드시 싹 죽일 거라고 말씀해 주신 대로 이제부터 신나게 차곡차곡 심판을 베풀 수 있도록 아빠 인도하여 주시옵소서. 우리 엄마께 최고의 기쁨과 행복을 안겨드리는 신성의 발걸음이 이어질 수 있도록 인도해 주실 아빠께 감사드리옵고 대승리하신 우리 엄마 거룩하신 성으로 기도했습니다. Mari kita akhiri dengan bersorak hore. Orang tua kandung kita yang telah melahirkan kita sebagai Allah-Allah yang tak dapat diragukan. Hore! 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 Orang tua kandung kita yang memungkinkan kita untuk hidup selamanya bersama orang tua surgawi. Hore! 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 Selamat!